Halo semua, kenalin nama gue Kaisar. Gue mahasiswa Fakultas Teknologi Industri semester 2 Institut Teknologi Bandung. Jadi di sini gue bakalan jelasin ke kalian bagaimana cara merasionalisasi pilihan SNMPTN yang tepat dan kayak gak sia-sia gitulah kalian udah dapet kuota gitu kan. Jadi kayak cara memaksimalkan lah untuk pilihan SNMPTN. Jadi di sini gue mumpung ada energi lebih ya. Jadi gue habis ngelesain praktikum gue dan gue merasa gue masih ada tenaga gitu untuk membuat video karena gue belakangan ini sibuk banget gitu. Kuliahnya padat, banyak praktikum, ntar lagi juga banyak kuis. Jadi gue juga sekarang udah di kosan kan, udah di Bandung. Sebenarnya ada 3 hal yang paling penting yang harus kalian perhatiin gitu untuk SNMPTN sendiri. Ini metode yang gue terapin dengan teman-teman kelas gue juga pada SNMPTN tahun lalu. Walaupun nggak banyak yang diterima karena kelas gue sendiri, karena kan gue berasal daerah Lampung gitu, bukan yang berasal dari Jawa. Dan banyak dari teman-teman gue tuh pengen kuliahnya itu di Jawa. Jadi mereka banyak yang giving up, kayak merelakan SNMPTN mereka demi bisa berkuliah di Jawa melalui jalur mandiri maupun SBMPTN. Dan banyak yang berhasil sih gitu, jujur. Maksud gue di sini gue mau ngasih tahu ke kalian, jika kalian memang pengen banget untuk kuliah di Jawa dan bukan berasal dari sekolah di Jawa, bukan berasal dari daerah Jawa gitu, dia saran gue jangan terlalu takut untuk melepas SNMPTN gitu, karena teman gue kemarin itu banyak yang melepas SNMPTN demi bisa berkuliah di PTN top Jawa dan mereka banyak yang berhasil gitu. Kayak mereka banyak yang diterima di PTN yang mereka inginkan. Sebelum masuk ke inti rasionalisasi, saran gue sih jangan takut gitu untuk nggak keterima SNMPTN karena masih ada jalur SBMPTN dan mandiri. Tapi karena kalian juga udah diterima kan, udah dapat kuota gitu, jadi kan kayak sayang kan gak dimanfaatin. Udah perjuangan 3 tahun kan, jadi kayak kalau bisa keterima lewat SNMPTN kenapa enggak gitu. Jadi gue bakalan jelasin nih ke kalian, kayak ngasih tahu lah ini yang metode yang teman-teman gue pakai dan gue sendiri tentunya. Dan beberapa itu ada yang diterima di ITB, ada 2 dari kelas gue sendiri lewat jalur SNMPTN gitu, dan ada 2 dari yang diterima di UGM juga, padahal gue dari SMA Lampung gitu, padahal yang bukan dari Jawa kan, jadi kayak masih bisa relevan gitu. Jadi yang pertama itu tentunya domisili sekolah kalian itu di mana. SNMPTN itu kayak memprioritaskan putra daerah mereka gitu. Jadi kalau kalian berasal dari Lampung seperti gua, kemungkinan diterima untuk jalur SNMPTN di PTN yang ada di Lampung seperti Universitas Lampung Unila atau Institut Teknologi Sumatera ITERA itu lebih besar dibandingkan PTN yang ada di luar Lampung gitu. Mereka juga lebih menerima siswa-siswa yang berasal dari Lampung jika lewat jalur SNMPTN. Gue juga kurang tahu alasan tepatnya gimana, alasan konkretnya gimana kenapa putra daerah itu lebih diprioritaskan, tapi dari tahun ke tahun selalu begitu. Selalu asal universitas tersebut yang lebih banyak diterima dibandingkan daerah lain gitu. Jadi kalau misalkan kalian dari Jakarta, prioritasin milih PTN yang ada di Jakarta gitu, ataupun UI, karena UI kayaknya lebih masuk ke dianggap Jakarta juga gitu. Yang kedua itu alumni. Jadi alumni itu sangat berpengaruh ya untuk SNMPTN, baik secara track record yang baik maupun track record yang buruk gitu. Jadi alumni itu kayak gue dan teman-teman gue itu melihat alumni gue itu diterima di PTN mana lewat jalur SNMPTN gitu. Jadi kayak ngikutin mereka aja gitu, yang udah mereka diterima PTN mana, kita ikutin aja gitu daftar yang sama lewat jalur SNMPTN gitu. Jadi ini harus di note kalau alumninya itu harus diterima juga lewat jalur SNMPTN ya. Jadi bukan jalur SBMPTN ataupun mandiri, karena sekolah gue sendiri itu banyak banget yang diterima di UI lewat jalur SBMPTN maupun
mandiri SIMAK. Tapi dari tahun ke tahun itu hampir nggak beberapa tahun terakhir nggak ada yang diterima di UI lewat jalur SNMPTN. Jadi yang perlu di highlight menurut gue itu alumni kalian yang diterima lewat jalur SNMPTN. Jadi misalkan gue kayak alumni gue itu banyak yang diterima di ITB lewat jalur SNMPTN. Jadi pas lagi angkatan gue itu banyak banget yang daftar di ITB, dan banyak juga yang diterima seperti alumni gue sebelumnya. Dan menurut gue juga jangan khawatir untuk adik-adik atau teman-teman sekalian yang pengen daftar SNMPTN ke universitas yang belum ada alumninya. Karena beberapa teman gue sendiri itu ada yang mencoba gitu untuk membuka jalur istilahnya. Kayak mereka nyoba di universitas yang sebelumnya itu belum ada alumni gue berhasil tembus SNMPTN di sana. Dan nggak semuanya diterima memang, tapi beberapa ada yang berhasil. Bisa aja di tahun kalian itu kalian pendobraknya, kalian yang pertama gitu. Tapi nggak semuanya berhasil ya untuk yang belum ada jejak alumni. Yang ketiga, ranking. Kalau menurut gua lebih penting ranking dibandingkan nilai. Kenapa? Karena seperti yang gua rasakan sendiri, jadi angkatan gua itu nilainya lebih besar dibandingkan nilai angkatan di atas gua. Jadi kayak nilai kami itu lebih besar, jauh lebih besar, kayak beda, rata-ratanya beda 2-3 gitu. Tapi yang diterima SNMPTN itu jumlahnya itu sama, bahkan beberapa universitas ada yang lebih dikit gitu. Dan ranking juga bisa kalian jadikan patokan gitu untuk daftar SNMPTN. Jadi misalkan ini nomor 2 sama nomor 3, kayak ranking dengan alumni itu berkaitan banget gitu. Jadi kalau saran gua, misalkan kalian ranking paralel ranking 12 gitu. Nah, kalian cek alumni kalian itu dalam rentang ranking 10 sampai 15 itu diterima di universitas mana. Kalian itu bisa cek dan kalian sortir gitu. Dan kalau saran gua sih ngikutin alumni aja ya. Kayak alumni yang ranking 10 sampai 15 itu kalian ikutin aja jika kalian ada minat jurusannya, karena kemungkinannya itu besar banget. Karena kayak template gitu loh guys, kalau dari pengalaman gue sendiri, kalau dari pengalaman sekolah gue ya. Jadi kayak kemarin tuh ranking 10 besar cutting gue itu 8-nya itu diterima di ITB. Jadi kayak ranking 10 besar di angkatan gue pada daftar ITB 10 besarnya dan diterima semua gitu. Kayak misalkan kalian ranking 30 paralel, kalian cek yang ranking 20, 30-an kakak tingkat kalian sebelumnya itu masuknya di mana, diterimanya di mana gitu. Dan kalian ikutin jejaknya, itu sangat meningkatkan peluang kalian masuk PTN lewat jalur SNMPTN gitu. Jadi gue simpulin aja sekarang. Jadi menurut gue kalian kalau bisa milih universitas yang ada di domisili kalian. Kalau mau milih domisili lain silahkan gitu. Tapi ya nggak sebesar peluangnya jika kalian milih di domisili yang sama. Terus kalian juga harus perhatiin alumni kalian dan ranking kalian gitu. Jadi kalian harus, kalau menurut gua, kalian kayak perlu gitu ngikutin ranking kakak tingkat kalian gitu. Kayak kalian cek, kalian tanya-tanya gitu dengan kakak tingkat kalian. Kalau gua sendiri sih lebih kayak ngikutin ranking cutting aja gitu. Ngikutin pola cutting kemarin, diterima di mana. Dan itu rata-rata hampir berhasil semua gitu. Dan note juga, jangan lupa jika ada ranking di atas kalian yang udah milih jurusan yang sama, lebih baik ngalah deh. Kecuali kalau memang pada tahun sebelum-sebelumnya itu biasanya diterimanya itu lebih dari 1 untuk prodi tersebut. Jadi kalau misalkan kalian itu sama pilihannya dengan ranking di atas kalian dan prodi tersebut biasanya cuma nerima 1 dari sekolah kalian, saran gua sih kalian ganti aja deh. Kalau kalian emang bener-bener cuman mau memaksimalkan potensi peluang dari SNMPTN gitu. Jadi emang SNMPTN ini kayak bener-bener saling tusuk-tusukan gitu. Jadi kayak saling nggak kenal teman lagi gitu loh. Jadi kayak saling mementingkan kepentingan diri sendiri, dan menurut gue ya wajar gitu. Dan gue juga mau disclaimer, kayak pengen negesin aja,
kalau ngikutin 3 hal dari gue ini belum tentu kalian pasti diterima SNMPTN. Ini kayak gue mau sharing dan mau cerita aja gitu, gimana cara gue merasionalisasi, dan teman-teman gue kemarin yang diterima di PTN lewat jalur SNMPTN juga merasionalisasi pilihan mereka di SNMPTN tahun lalu. Gue juga kan gak diterima kan di SNMPTN tahun lalu gitu. Jadi ya sebenarnya SNMPTN sendiri tuh lebih jalur hoki-hokian gitu. Kalau menurut gue kayak kalian janganlah berharap dengan SNMPTN gitu. Kayak bener-bener gak ada yang tahu gitu cara proses penyeleksiannya gimana. Tidak terbuka juga kan hasil-hasilnya gitu, kayak nilai-nilainya dibandingkan SBMPTN dan mandiri yang lainnya gitu. Dan menurut gue kalian semestinya udah bisa nyicil SBMPTN dan mandiri lainnya gitu. Karena memang materinya itu harus dicicil dari sekarang, karena materinya kan materi selama kalian 3 tahun sekolah kan, dan itu nggak dikit. Dan saran gue, mulailah dicicil dari sekarang gitu. Jika ada yang pengen bertanya tentang SNMPTN atau jalur masuk lainnya, tinggal tanya aja di bawah, nanti bakalan gue jawabin. Terima kasih sudah menonton, bye.